Oke, di pertemuan pertama hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita membuat akun di Tinkercad. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi Tinkercad ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa akses platformnya melalui tinkercad.com. Ini tampilan awalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun di Tinkercad, bisa sign up atau daftar. Kalau udah punya akun bisa langsung login. Jadi misalkan kita sign up, nanti akan ada pilihan apakah mau menjadi edukator atau menjadi guru atau menjadi siswa. Nah, biasanya kalau jadi siswa, biasanya nanti gurunya akan ngasih kode untuk bisa gabung ke kelasnya. Oke, jadi itu caranya untuk sign up. Nanti ketika sign up, akan ada beberapa hal yang harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi akan ada penjelasan, nanti kita pilih new to start making my educator account. Jadi setelah diklik, nanti akan ada agreement ya. Akan dibaca dulu, kalau udah setuju bisa ditentang, udah itu pilih agree. Nah, nanti untuk proses sign up-nya bisa pakai Google Mail ya, pakai Gmail atau pakai Apple. Jadi terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Itu untuk proses sign up. Apabila Bapak Ibu udah punya akun di Tinkercad, jadi bisa langsung login aja. Loginnya pakai Google. Jadi pertama-tama silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar ya untuk akunnya. Sebagai contoh di sini karena saya udah punya akun di Tinkercad, jadi tinggal pilih login, terus pilih role-nya sebagai edukator, nanti caranya loginnya pakai ini, Gmail. Terus tinggal ditunggu. Oke, jadi di halaman awal Tinkercad, ketika sudah login, akan ada pilihan kayak gini ya. Misalkan Bapak Ibu mau mau tahu tutorialnya, bisa diklik tutorial di sini untuk mengetahui bagaimana sih uh, cara penggunaan Tinkercad. Cuma di sini saya langsung aja ya ke desain. Jadi Bapak Ibu bisa klik desain. Kemudian nanti di bagian create, nanti karena Tinkercad ini sebenarnya nggak hanya untuk 3D modeling aja, jadi ada banyak yang bisa dilakukan di Tinkercad seperti pembuatan sirkuit atau pembuatan code block. Jadi di sini kita hanya fokus untuk 3D design aja. Nanti di create ya, kita akan pilih 3D design. Setelah itu kita tunggu sampai nanti muncul uh, halaman baru yang nanti akan menampilkan ini ya, work plan. Jadi work plan ini adalah papan kerja kita nanti dalam membuat 3D design. Nah, sebelum kita membuat 3D design, jadi saya mau menjelaskan dulu fitur-fitur basic yang ada di Tinkercad. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita pertama-tama akan ada yang namanya perspektif dalam 3 dimensi. Jadi di sini bisa dilihat ya perspektifnya kayak gini ya. Nah, sebenarnya perspektif ini direpresentasikan dengan kotak yang ada di sini. Perhatikan kalau di dalam 3 dimensi ada bagian atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah bagian top and front-nya. Nah, misalkan Bapak Ibu mau merubah perspektifnya, jadi tinggal digerakin aja kotak yang ada di sini dengan cara mouse-nya diklik, kemudian digerakkan mouse-nya. Misalkan nih, ketika saya klik ini, terus saya geser, maka akan ke arah, misalkan kita mau melihat bagian left, kiri, front, sama top-nya. Jadi, ini perspektifnya. Karena kita mau fokus ke bagian atasnya aja, berarti tinggal digeser kayak gitu, bagian top. Nah, kita bisa secara fleksibel mengatur perspektif yang akan kita gunakan dalam pembuatan 3D modeling desain nanti. Nah, jadi ini ya, ini yang menjadi yang berperan untuk perspektif dari work plan kita. Selain itu, uh, misalkan nih saya bikin kayak gini ya, jadi bottom, front, sama right. Jadi bagian bawah, depan, sama bagian kanan. Ini kan udah kayak gini ya perspektifnya. Misalnya kita mau balikan ke perspektif yang awal tadi. Di sini ada tombol home. Jadi kalau Bapak Ibu klik tombol home view ini, maka dia akan kembali lagi ke perspektif awal di awal-awal kita masuk tadi. Oke.
Kemudian di sini ada tombol zoom out sama zoom in. Jadi ini untuk membesar dan memperkecil. Jadi kalau kita pilih yang tanda plus ini, kita klik, maka nanti workplane-nya akan semakin besar. Kemudian untuk yang tanda minus ini adalah untuk memperkecil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada jadi kalau kita mau switch ke flat view gitu ya, ke tampilan mendatar atau ortografi, kita bisa klik di sini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita klik lagi, dia akan kembali ke tiga dimensi. Jadi itu dasar-dasar untuk menentukan perspektif di tingkat CAD. Jadi untuk pertama-tama kita belajar untuk perspektif. Nah, ada satu lagi tombol yang belum saya jelaskan ini, fit all in view. Nah, sebenarnya tombol ini nanti akan berguna kalau kita mau, misalkan nih, saya kasih contoh ya. Misalkan di sini saya naruh objek. Oke. Nah, kita misalkan ya, objeknya kita gede-gedein terus. Oke, misalkan kayak gini nih, kita gedein nih, ya kayak gini. Oke. Nah, kalau kita klik tombol ini ya, fit view to selected shape, nanti dia akan menyesuaikan dengan objeknya biar sesuai dengan view-nya gitu. Misalkan kalau kita klik, nah jadi dia akan fokus ke bagian yang kita seleksi. Misalkan saya seleksi di sini ya, maka dia akan fokus di sini. Misalkan saya seleksi yang balok ini, terus kita klik ini, dia akan fokus ke bagian yang balok. Jadi itu fungsi untuk yang tombol ini. Jadi seperti itu ya untuk pemahaman terkait perspektif di Tinkercad. Jadi itu dulu untuk pertemuan pertama. Di bagian selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang penggunaan basic shape di dalam Tinkercad. Terima kasih.